Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World One Missy G episode ke-190. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Xiao kejar-kejaran dengan 3 boneka dewa surgawi milik Dikun sampai ke danau kekacauan ketika tuan muda senior istana abadi itu akhirnya menampakkan dirinya. Setelah melakukan baku hantam yang cukup intens dengan Dikun, Xiao berhasil menghancurkan jiwa primordial lawannya. Meskipun hal itu hanya membuat tubuh asli Dikun menjadi semakin berambisi untuk mendapatkan tubuh dengan 2 untaian energi abadi sang Raja Iblis sebagai wadah barunya. Nah, di episode kali ini kita akan lihat seperti apa dan biasanya tiada hari tanpa baku hantam bagi Xiao, di mana pemuda batu kecil itu sekali lagi mendapatkan keroyokan dari master berbagai aliran besar yang dulu pernah berselisih dengannya. Selain itu, Xiao juga menghadapi serangan balas dendam Mak Yuan yang datang bersama dengan 2 dewa surgawi lain untuk menunjukkan betapa kenestapaan adalah satu-satunya hal yang bisa Xiao dapatkan apabila menyinggung seorang penduduk asli alam kuno abadi yang telah berada, hidup dan mati melawan korosi sihir selama berabad-abad. Tanpa lama-lama, langsung aja mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Apa? Tulis di kolom komentar. Seperti yang sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, setelah mengalahkan Dikun, Xiao masuk ke dalam danau kekacauan karena melihat seekor nyamuk dengan kekuatan ranah dewa surgawi. Namun baru saja beberapa detik memasuki dasar danau kekacauan, Xiao sudah merasakan ada ki jahat yang menyebar dan berusaha untuk menahan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Xiao berpikir untuk segera pergi dari tempat berbahaya ini sebelum terlambat. Namun sayang, langkahnya telah didahului oleh para nyamuk kekacauan yang ternyata sudah kembali ke dasar danau dan bersiap untuk main keroyokan dengannya. Nah, untungnya belum sampai nyamuk mengerikan itu berhasil menyentuh tubuh Xiao. Nyala api misterius yang dia dapatkan dari 9 naga penarik peti sudah lebih dulu muncul dan sekali lagi menyelamatkan si bocah beruang dari bahaya. Kemunculan api misterius itu membuat Xiao semakin bertinyi-tinyi, benda macam apa dan dari mana asalnya kah api perak yang terus mengikutinya ini? Tidak menunggu lama setelahnya, Xiao merasakan ada semacam esensi ki yang sangat luar biasa hingga mampu menyembuhkan lukanya, juga menahan gempuran ki jahat yang ada di dasar danau. Berhubung Xiao juga tidak bisa pergi ke jurang hitam, pemuda batu kecil itu pun memutuskan untuk menyelam lebih dalam dan mencari tempat untuk berkultivasi di dasar danau. Setelah menyelam sampai lebih dari 400.000 kaki di bawah danau, Xiao melihat sesuatu memancarkan cahaya di mana sesuatu itu sebenar-benarnya adalah Mait, seorang peri abadi yang menjadi sumber dari esensi ki penuh vitalitas kehidupan yang dia rasakan. Xiao memandangnya perempuan cantik yang seperti tertidur pulas itu sambil bertinyi-tinyi apakah dia memiliki hubungan dengan sisa tulang naga yang Xiao temukan sebelumnya. Baru saja hendak menyentuh Mait, perempuan menawan yang terbaring di depannya dan menggali lebih jauh tentang si peri abadi. Tiba-tiba saja Xiao sudah terlempar jauh menubruk dasar danau, baru kemudian memahami bahwa peri abadi yang sekarang hanya merupakan onggokan tubuh tak bernyawa ini juga masih dilindungi oleh kekuatan maha dahsyat. Tidak mau nyari gara-gara lebih jauh, Xiao pun memilih untuk berkultivasi dan memulihkan luka-lukanya kembali. Sementara itu di luar sana, Mak Yuan yang baku hantam sama Xiao di episode 187 sedang ngomel-ngomel karena mendengar bahwa 3 dewa surgawi yang dia kirim telah masuk ke dalam danau nyamuk kekacauan dengan begitu sembrono.
沾落于混沌文火。 Baru beberapa saat kemudian Dikun muncul di belakang punggungnya mengabarkan bahwa 3 dewa surgawi yang dikirim telah dibuat pindah alam seluruhnya oleh Si Hao dengan memanfaatkan kekuatan nyamuk kekacauan yang mengamuk. Tidak menunggu lama setelah mendapatkan kabar tentang keberadaan Huang di danau nyamuk kekacauan, Ma Yuan dan klan Centaur langsung menyebar luaskan informasi tersebut sehingga rombongan aliran besar yang sebelumnya memiliki masalah dengan Si Hao langsung berbondong-bondong menuju tempat berbahaya tersebut. Namun selama 1 bulan melakukan pencarian, rombongan pemburu sama sekali tidak mendapat kabar apapun yang auto membuat emak bapaknya di luar sana menjadi deg-deg-syer. Sementara si Jiling dan Qin Yin dibuat khawatir di luar alam kuno abadi, Si Hao di dasar danau nyamuk kekacauan masih khusyuk menyembuhkan luka. Dan setelah sekian lama berlalu, pemuda batu kecil itu menyadari bahwa esensi Qi yang ada di dalam danau tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, namun juga memperkuat energi abadinya secara signifikan. Di sisi lain, dunia luar semakin gonjang-ganjing memikirkan manfaat besar macam apa yang bisa para praktisi ini di alam kuno abadi dapatkan dari tubuh Si Hao yang sangat berharga. Hal itu mau tak mau mendorong kemumpengan para ahli, sekaligus juga menyebabkan danau nyamuk kekacauan menjadi semakin kaya akan daya pikat. Sama sekali tidak peduli dengan huru-hara yang dia sebabkan di danau nyamuk kekacauan, Si Hao masih melanjutkan pelatihannya dengan khusyuk hingga tanpa terasa setengah tahun berlalu dan pemuda batu kecil itu merasakan bahwa 2 untayan energi abadinya telah menjadi semakin sempurna. Si Hao juga menyadari betapa jiwa primordial dan rohnya menjadi semakin kuat setelah menyempurnakan 2 untayan energi abadi yang menyebabkan nyamuk-nyamuk kekacauan di dalam danau tidak lagi berniat untuk menggigitnya. Karena merasa sudah cukup mendapatkan keuntungan dari dalam danau, Si Hao pun membentuk riak di permukaan air ketika melesat keluar dan mendapatkan serangan yang entah datang dari mana. Tidak menunggu lama setelah serangan itu berhasil dihindari oleh Si Hao, muncullah beberapa kelompok yang jelas datang ke danau nyamuk kekacauan bukan buat healing atau jalan-jalan, melainkan untuk memburu dirinya. Serangan biji kuaci berwarna darah yang baru saja Si Hao dapatkan ternyata berasal dari master kuat Taman Bunga Matahari Iblis yang datang bersama master kuat lain dari alam baka alias Ming Tu. Si Hao masih bersikap santai dan selengean ketika melihat 2 bapak sok keras di hadapannya, membuat Master Kuaci langsung membentuk ruang spasial Matahari Iblis untuk memerangkap si pemuda batu kecil. Si Hao masuk ke dalam ruang spasial yang dipenuhi dengan ribuan bunga matahari darah, di mana bunga-bunga matahari yang biasa indah itu meludahkan biji yang tak terhitung jumlahnya kepada Si Hao. Beberapa saat kemudian muncul sosok-sosok bayangan hitam yang menyerang Si Hao, di mana untungnya serangan kali ini juga berhasil dihalau oleh si Raja Iblis. Baru setelah serangan kedua dihentikan, muncullah lubang spasial yang memunculkan sosok Master Kuaci di satu sisi dan Master Ming Tu di sisi lain yang secara bersama-sama melesat ke arah Si Hao. Nah, ketika Si Hao merentangkan tangannya untuk menghalau serangan 2 master kuat itulah tiba-tiba saja sebuah bilah pedang tajam yang menggores bahunya, di mana bilah pedang itu berasal dari serangan diam-diam yang dilakukan oleh master kuat dari pemburu nomor 1 kerajaan surgawi yang kita sebut aja dia Master Bambang. Awalnya Si Hao masih merasa biasa-biasa saja setelah mendapatkan serangan dari Master Bambang, namun kemudian pemuda batul kecil itu merasakan ki jahat menyebar dari tubuhnya, memahami bahwa pedang yang dibawa oleh Bambang sebenar-benarnya telah dilumuri dengan ki kematian dari alam baka yang bisa membuat seseorang ngeplui sampai ke alam baka itu sendiri. 这几人将你伤到这种地步。
Bak jatuh ditimpa tangga pula. Belum sampai Si Hao menangani ledakan aura kematian dari bekas lukanya, sebuah awan Sun Wukong melayang di atas danau, di mana awan tersebut tidak lain dan tidak bukan ditunggangi oleh Ma Yuan dan dua dewa surgawi yang dia bawa. Ketika melihat Ma Yuan muncul, Si Hao tanpa sadar menyunggingkan senyum di wajahnya, berpikir bahwa upayanya untuk mengundang master kuat di balik serangan keroyokan ini telah berhasil dengan sempurna. Ya, Kang Pak Boy satu ini sebenarnya pura-pura melemahkan diri dan terkena serangan lawan, di mana hal ini dia tunjukkan untuk memancing dalang dari segala masalah yang dia alami. Berhubung ikan besar yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya muncul, Si Hao pun tidak mau menahan diri lebih lama dan akhirnya mengangkat pedang gunturnya tinggi-tinggi hingga menyebarkan kilatan emas seperti ular yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Si Hao. Hanya dalam sepersekian detik kilatan-kilatan itu melesat ke tubuh antek-antek Dajjal Sekte Bunga Matahari Iblis dan mengubah mereka menjadi tetesan kuaci berdarah yang jatuh tanpa daya ke dalam danau nyamuk kekacauan. Seorang ahli yang kuat berhasil kabur sebelum kemudian menyusun serangan diam-diam kepada Si Hao yang sayangnya tidak akan bisa berhasil untuk kedua kalinya. Hanya dalam sekejap pedang guntur menembus tubuhnya membuat ahli yang lebih kuat itu menyusul rekan-rekannya terkubur ke dasar danau nyamuk kekacauan. Baru setelah menghabisi para krucil tidak berguna yang dikirimkan oleh Ma Yuan, Si Hao dengan berani mengonfrontasi si Master Klan Centaur yang mengemukakan bagaimana dia sebelumnya berhasil membuat Ma Yuan yang lebih kuat babak belur sampai lari tunggang langgang. Penghinaan ini jelas saja membuat Ma Yuan tidak terima dan mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia tidak memodarkan Si Hao adalah tubuh dengan dua energi abadinya yang berharga. Dengan terbangkitnya dua energi abadi di tubuh Si Hao, Ma Yuan yakin bahwa ada rahasia penerobosan ranah dari era ini yang bisa membantunya melepaskan diri dari pengikisan sihir. Namun bukannya berterima kasih, Si Hao terus merendahkan dirinya dan sekarang Ma Yuan akan menunjukkan bagaimana kekuatan Dewa Surgawi yang sebenarnya. Tepat ketika Ma Yuan menyelesaikan kata-katanya, sebuah tekanan gravitasi yang luar biasa muncul di area sekitar danau nyamuk kekacauan, membuat para ahli krucil tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Sementara Si Hao merasakan tubuhnya bergetar sedikit ketika menarik keluar pedang guntur sekali lagi. Tanpa banyak babi bu, Si Hao mengangkat pedang gunturnya, membuat langit bergejolak dengan awan kelabu ketika tekanan gravitasi yang dilepaskan oleh Ma Yuan berhasil dihancurkan. Hal ini membuat Ma Yuan semakin dihabiskan oleh amarah hingga akhirnya memanggil duo besti Dewa Surgawinya untuk sama-sama menangkap Si Hao. Dua dewa surgawi yang Ma Yuan bawa adalah Dewa Surgawi Pisiu dan Dewa Surgawi dari klan Kera kuno yang kita sebut aja dia Wukong. Ketika Ma Yuan, Pisiu, dan Wukong sudah mendarat di tanah inilah, Si Hao mengarahkan pedangnya ke atas langit sekali lagi dan memanggil petir yang menyambar ke arah danau nyamuk kekacauan. Permukaan danau yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi berial hingga membuat nyamuk-nyamuk yang udah tenang ngaso auto ngamuk ketika keluar dari danau dan menyerbu ke arah Ma Yuan dan dua rekan sesama dewa surgawinya. Untungnya Ma Yuan bisa merespon dengan cepat ketika membentuk tabir untuk melindungi dirinya sendiri dan kedua rekannya dan membuat nyamuk-nyamuk kekacauan yang mendekati mereka auto pindah alam. Sekarang Ma Yuan tahu bagaimana cara Si Hao menghabisi 3 boneka dewa surgawi yang telah dia kirim sebelumnya dan memastikan bahwa dirinya tidak akan bisa terjatuh dalam jebakan yang sama. Ketika itulah Ma Yuan membentuk semacam formasi pelindung dari kekuatan Centaurnya dan membuat hampir seluruh nyamuk kekacauan yang Si Hao kirim untuk menyerangnya terperangkap dalam formasi pelindung tersebut.
Mayuan tampak begitu bangga ketika berhasil mengatasi serangan nyamuk kekacauan, sementara Xiao berusaha untuk tenang begitu melihat ada 2 nyamuk kekacauan tingkat dewa surgawi ada di dalam tabir. Berpikir bahwa tabir tersebut tidak akan cukup untuk menghalau seluruh kekuatan nyamuk-nyamuk kekacauan. Xiao melihat bagaimana nyamuk-nyamuk itu terus menabrak pelindung seperti lalat tanpa kepala, berpikir bahwa sepertinya kecerdasan makhluk berbahaya ini telah hancur setelah mendapatkan pengikisan kekuatan sihir. Baru setelah mengatasi serangan nyamuk, Mayuan and the Gang pun muncul di depan Xiao meminta pemuda itu untuk berhenti menggunakan trik-trik rendahan karena dia tidak akan terjebak untuk kedua kalinya. Ketika itulah Xiao mengeluarkan kuali emasnya, membuat Mak Yuan hanya bisa mendengus sinis seolah tahu kalau Huang akan kembali menggunakan air aneh dengan kekuatan pengikis sihir. Dan benar saja apa yang Mak Yuan pikirkan, Xiao benar-benar mengeluarkan air sejati di mana kali ini master kuat dari klan Centaur itu bisa memblokirnya dengan sempurna. Baru setelah Mak Yuan memblokir air sejati, Pishiu dan Wukong juga turut melancarkan serangan hingga membuat pentolan geng mereka auto tertawa puas setelah akhirnya melepaskan anak panahnya ke arah Xiao dengan kejam. Panah itu berbenturan keras dengan harta surgawi Xiao sebelum meledak di udara, membuat Mayuan semakin merasa di atas angin seolah sudah memenangkan pertarungan dengan kekuatannya sebagai dewa surgawi. Namun ketika itu Xiao hanya tersenyum ketika melayang melompati ketiga musuhnya dan berdiri di atas formasi pelindung ketika menggempur formasi itu dengan sejumlah besar air sejati yang menyerbu seperti air banjir. Tabir pelindungnya memang sejak awal sudah mulai melemah karena serangan dari nyamuk surgawi, terus-menerus pun tidak bisa menahan tekanan lagi dan secara perlahan retak sebelum akhirnya hancur berkeping-keping, sehingga Mayuan dan kawan-kawan pun harus melawan dewa surgawi lain yang dimiliki oleh pihak nyamuk kekacauan. Dengan demikian pertempuran tingkat dewa surgawi pun akan segera dimulai. Edi, mamam nggak tuh si Mayuan yang beraninya main rame-ramean ya kayak bocil-bocil yang di sekolah-sekolah gitu loh guys. Kalau udah kalah teh ditungguin sama temen-temennya di luar sekolah. Lemah, udah habis lah digigitin nyamuk di episode depan kalau nggak pakai autan ya. Kira-kira mampu Xiao menyelesaikan pertarungannya dengan antek Dajjal Mayuan setelah dibantu oleh kekuatan nyamuk kekacauan tingkat dewa surgawi yang mengamuk? Nantikan terus update pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye bye.